Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang DCL atau Data Control Language. Nah, pada DCL ini, DCL itu merupakan bahasa atau subquery SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Kemudian perintah DCL itu ada dua. Yang pertama itu grant, yang kedua revoke. Nah, untuk grant sendiri itu merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator atau pemilik utamanya kepada user atau pengguna biasa. Kemudian hak akses ini berupa create, insert, select, delete, atau update. Itu untuk grant. Kemudian untuk revoke. Nah, kalau revoke ini kebalikannya dari grant. Kalau grant itu memberi akses, namun kalau si revoke ini mencabut atau menghapus atau menghilangkan hak akses yang udah diberikan kepada user oleh si administrator itu sendiri. Itu penjelasan tentang DCL dan perintah DCL itu apa aja. Nah, kemudian pada DCL ini, kalau kita ingin mempraktikkan grant atau revoke, kita harus punya usernya dulu. Jadi sini kita buka selnya dulu, kemudian kita bikin dulu usernya. Nah, untuk bikin usernya itu kita masuk dulu ke MySQL. Nah, kalau udah masuk, baru kita ketikkan create user. Terus nama usernya bebas mau apa. Di sini saya pakai nama sendiri, localhost. Nah, kalau teman-teman nggak pengen, maksudnya nggak pakai password gitu, hanya seperti ini, create user, Excel localhost, titik koma. Tapi kalau mau pakai password, ini identified by, nah pakai petiknya ini untuk passwordnya. Mau passwordnya apa gitu teman-teman. Misalnya, nah di sini berarti saya menggunakan passwordnya itu tidak ada gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai password, kita contohkan, cobain deh. Nah, ini kalau nggak pakai password gitu teman-teman. Kemudian itu untuk yang membuat user atau pengguna biasa. Nah, kemudian masuk nih ke grant atau hak akses. Hak akses ini kan tadi untuk memberi akses database berupa perintah create, insert, select, delete, dan update. Nah, di sini saya coba show database dulu. Nah, di sini saya ada beberapa database. Nah, kemudian kita lihat dulu nih di user tadi. Di user yang tadi itu, yang udah saya buat, passwordnya apa tadi? Nggak ada, tidak ada. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, di sini database yang bisa kita lihat cuma information schema sama tes. Nah, nggak seperti yang ini, administrator. Nah, di sini saya akan nyontoh ini perintah grant sama revoke contohnya untuk si Excel ini punya akses ke database itu sendiri. Caranya gimana? Nah, di sini pakai grant. Kalau mau memberi akses keseluruhan, berarti pakainya all privilege on. Nah, on-nya ini database-nya. Di sini saya contohin Excel part 2. Nah, terus titik nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Kalau bisa teman-teman harus ingat kayak gitu. Kemudian from on to, pakai petik. Nah, tadi nama usernya apa? Excel.
Excel char, ketik lagi add localhost titik koma. Nah, ini kalau ingin memberi hak akses keseluruhan. Nah, di sini affected. Nah, kita lihat nih di usernya, berarti show database titik koma. Nah, di sini udah bisa dipakai Excel part 2. Nah, kemudian cara revoke-nya gimana? Cara revoke-nya pakai aja query yang tadi. Nah, ini tinggal diganti from, sama yang Granite tinggal kita ubah menjadi revoke. Row affected, berarti berhasil. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, sudah hilang. Nah, tapi Kak, kalau misalkan pengen cuma select atau delete, itu bisa nggak? Bisa. Nah, jadi teman-teman tinggal gini aja. All privilege-nya kita hapus. Misalkan ini delete. Ya udah, tinggal enter. Row affected. Nah, di sini juga pasti bakalan muncul lagi Excel part 2. Nah, tadi kan kita ngasih aksesnya cuma delete ya. Coba kita pakai database-nya. Nah, di sini kan tadi cuma delete ya. Cuma delete. Nah, kalau kita pengen tampilin kita lihat tabelnya part 2. Nah, select tentang from part 2. Nah, di sini error, nggak bisa, akses ditolak. Karena apa? Karena grant-nya ini hanya memberikan akses hanya untuk delete. Tapi kalau kita nanti memberikan hak akses untuk select aja atau update atau insert, itu bisa. Kayak gitu teman-teman, itu contoh dari grant. Kemudian kita revoke lagi. Kita revoke. Kemudian yang to ini kita ganti from. Udah, berarti di sini udah nggak bisa. Misal kita di sini akses ditolak karena akses atau grant delete-nya sudah kita cabut pakai revoke. Ini contoh penggunaan grant dan revoke. Oke, selanjutnya saya akan mencoba save point, rollback, dan commit. Di sini saya mencontohkan pada database Excel part 2. Nah, di sini lihat dulu ada show tables. Kita lihat dulu tabelnya. Berarti kita lihat dulu isinya. Select bintang from part 2. Nah, ini isi semulanya nih. Excel, Alif, Indah, Faros, Afif. Nah, di sini ingin contohkan save point, rollback, dan commit. Nah, untuk melakukan 3 perintah ini, berarti teman-teman yang harus pertama dilakukan yaitu start transaction, yang dimana ini query untuk awalan atau memulai dari 3 perintah itu, save point, rollback, dan commit. Nah, kalau udah start transaction, ya udah berarti kita udah bisa bikin save point. Misalkan save point B8. Nah, ini berarti udah kebuat nih save point atau checkpointnya pada data-data ini. Jadi misalkan nanti kita melakukan perubahan data, terus kita ada lupa atau ingin balik ke data awal, kita tinggal rollback ke B8 gitu teman-teman. Nah, di sini saya mau coba delete from part 2 where id sama dengan 1. Berarti saya di sini akan menghapus nama saya nih. Akan menghapus record 1 atau record pertama. Nah, kemudian kita lihat dulu nih hasilnya. Select bintang from part 2. Nah, di sini nama saya hilang. Record 1 hilang. Nah, terus saya ingin rollback to B8. Nah, di sini affected. Berarti kita lihat lagi aja. Nah, di sini nama saya balik lagi. Kenapa? Karena kita loncat atau kembali ke rollback ke B8 tadi yang udah kita buat. Nah, itu contoh ngehapus.
Kalau contoh insert juga bisa. Misalkan kita bikin save point lagi deh, save point B1. Nah, kemudian insert into part 2 values, misalkan 7. Cobain L. Nah, di sini saya menambahkan data cobain. Di sini ada coba. Nah, terus karena itu nggak sengaja, misalkan, kemudian kita balik ke save point B1 tadi. B1 berarti rollback to B1 titik koma. Nah, kita tampilin lagi. Maka record ke-7 ini yang coba sama cobain itu hilang. Karena balik lagi ke save point B1. Nah, itu cara penggunaan save point sama rollback. Kemudian cara menggunakan commit itu gimana? Misalkan gini. Misalnya kita save point. Misalkan save point. Nah, kemudian kita mau delete from part 2 where id sama dengan misalkan kita ngapus angka 5 deh, id 5. Nah, kemudian di sini commit titik koma. Dari perintah query commit itu, commit digunakan untuk membuat data tidak dapat diubah kembali meskipun menggunakan perintah rollback. Jadi kalau kita udah commit terus udah affected, nah maka save point-nya ini nggak berlaku, kayak hilang aja udah gitu. Jadi kalau kita rollback, ini pasti B3-nya ini udah nggak ada, udah hilang gitu. Dan apa yang terjadi? Select bintang from part 2. Maka ya udah, berarti record kelima itu emang udah kehapus karena adanya commit. Tapi kalau kita nggak pakai commit, terus kita rollback, berarti recordnya ini akan sesuai ini. Tapi karena tadi kita pakai commit setelah delete, maka hasilnya ya seperti ini. Tapi kalau kita pakai commit dulu misal commit kemudian delete 4, ini juga bakal tereksekusi gitu. Itu kalau kita nggak pakai save point sama rollback. Jadi penggunaan commit yang tepat itu setelah bikin save point, terus kita misalkan query delete, kemudian habis delete commit. Nah, setelah commit rollback. Nah, penggunaan commit itu untuk menghancurkan si save point itu sendiri. Jadi penggunaan commit itu setelah query DML atau data manipulation language, kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan save point B4. Nah, di sini udah save point nih, berarti ada 3 data ini, 3 record. Kemudian kita commit dulu. Nah, terus kita delete data lagi, misalnya data 2 misal. Nah, select bintang from part 2. Nah, di sini data 2-nya kehapus. Tapi kalau kita rollback, itu juga nggak ada. Gitu. Jadi commit itu nggak akan Jadi commit itu lebih bekerjanya itu setelah si query delete gitu. Jadi mau itu save point dulu baru commit, maka si save point B4 ini ya udah bakal termusnahkan dari si commit ini gitu. Jadi kalau misalkan save pointnya dulu baru commit, ya udah berarti ini ibarat nggak ada apa-apanya nih, 2 query ini berarti langsung ke sini sama ini gitu. Kurang lebih seperti itu penggunaan DCL, save point, rollback, dan commit.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.